Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andra Ahlam Jonios, mahasiswa Teknik Informatika Unsus Karyau. Pada video ini, saya akan menjelaskan dan mempraktikkan konsep dalam pemrograman berorientasi objek menggunakan Python, yaitu yang pertama ada abstraksi, lalu komposisi, delegasi, dan loss coupling. Pada contoh di sini, saya akan menggunakan studi kasus sederhana, yaitu sistem pemesanan makanan dan minuman. Oke, langsung saja. Di sini saya akan mulai dulu. Sebelum saya pertama kita akan membahas tentang abstraksi. Sebelum saya menjelaskan apa itu abstraksi, maka saya akan membuat eh, codingannya seperti apa. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu abstraksi. Dalam pemrograman berorientasi objek, abstraksi adalah proses menyembunyikan detail implementasi dan hanya menampilkan hal yang penting saja. Lalu, apa yang disembunyikan dari kelas utama, maka implementasinya akan dijelaskan pada kelas turunannya. Nah, pada contohnya di sini, yaitu kelas utama yaitu adalah menu pada makanan. Uh, Implementasinya di sini tidak ada, yaitu dengan get harga langsung pas, tidak ada pengerjaan di sini. Maka di saat ada kelas turunan dari menu, maka dia wajib menulis metode apa yang ada pada kelas utamanya. Pada di sini kan pada kelas menu terdapat metode get harga. Maka di kelas turunannya wajib eh, mempunyai sebuah metode get harga dan juga implementasinya seperti apa. Contoh di sini pada kelas makanan dan kelas minuman. Di sini eh, kelas turunan dari menu. Lalu di sini wajib untuk membuat metode apa yang ada pada kelas utamanya, itu get harga. Lalu juga wajib mengimplementasikannya, karena pada kelas utamanya belum ada implementasinya, maka pada kelas turunannya wajib diimplementasikan. Nah, di Python kita bisa menggunakan from ABC, import ABC sebagai modulnya untuk membuat sebuah abstraksi. Nah, ini adalah contoh sederhana dari abstraksi. Nah,
Selanjutnya kita masuk ke komposisi, delegasi dan loss coupling. Nah, di sini saya akan membuat dulu codingannya, baru nanti saya akan menjelaskan. Yang pertama kita membuat kelas baru, yaitu sebuah kelas terpisah, yaitu kelas pesanan. Lalu kita buat sebuah metode dari pesanan itu, yaitu adalah hitung total harga. Di sini kita akan hitung harga, yaitu dengan apa yang di menu kita hitung. Lalu kita setelah membuat metode hitung harga, kita akan perlu untuk menampilkannya. Di sini saya akan membuat metode untuk menampilkan harga, menampilkan pesanan. Nah, baiklah. Pertama kita akan masuk ke komposisi. Apa itu komposisi? Komposisi yaitu adalah suatu kelas yang memiliki kelas lain. Di dalamnya terdapat hubungan SA, yaitu relationship. Nah, yang mana di sini kelas pesanan, dia berhubungan langsung dengan menu, kelas menu. Karena apa? Karena kelas pesanan ini pastinya sudah berkaitan dengan menu. Apa yang ada pesanan pastinya sudah ada menu. Dan di mana pada letaknya itu pada di sini. Posisi itu letak pada di sini. Dia bukan kelas turunan, akan tetapi dia mempunyai hubungan yang tentu saja ini berbeda dengan kelas berbeda dengan inheritance. Yang mana inheritance itu adalah turunan seperti yang pada kelas makanan, ini turunan pada kelas menu. Akan tetapi di sini dia tidak ada turunan secara langsung. Akan tetapi ada keterkaitannya satu sama lainnya. Di sini walaupun tidak ada turunan secara langsung, tapi di sini kita membuat sebuah atribut yang mengandung dari menu tersebut. Di sini makanya saya membuat menu sama dengan menu. Nah, lalu kita masuk ke delegasi. Baiklah. Selanjutnya kita masuk ke bagian delegasi. Delegasi itu adalah sebuah kelas
kelas menyerahkan tugas kelasnya ke kelas lain, yaitu pada kelas mana. Tadi kan kita sudah membentuk sebuah komposisi, yaitu pada kelas pesanan dan kelas menu. Nah, di sini saling keterkaitan. Nah, setelah mereka berkaitan, maka di sini kelas menu menyerahkan tugasnya ke kelas lain. Nah, di sini terlihatnya bahwasannya kelas pesanan dia tidak menghitung menghitung total dari kelasnya sendiri. Akan tetapi dia akan menghitung yang apa pada kelas menu, yang mana tadi kelas menu sudah mengandung juga terdapat di dalam kelas menu itu kelas makanan dan kelas minuman. Jadi di sini kelas pesanan dia tidak menghitung apa yang ada pada kelas yang ada pada kelas pesanan itu. Akan tapi dia juga mengerjakan apa yang di luar dari dia punya. Di sini kan yang dia lakukan yaitu adalah return start menu get harga. Nah, yang mana get harga tadi terdapat pada kelas makanan yang kelas utama yaitu adalah kelas menu. Jadi di sini ibaratkan si kelas menu dia memperkerjakan kelas pesanan untuk melakukan metodenya dia. Nah, maka di sini terjadi delegasi. Nah, lalu kita masuk ke yang ketiga yaitu adalah loss coupling. Loss coupling itu adalah artinya kelas tidak saling bergantungan secara kuat, atau penjelasannya pesanan tidak tahu apakah itu makanan atau minuman. Yang penting adalah objek tersebut punya metode get harga. Di sini dia tetap get harga menu yang diambilnya. Akan tapi dia tahu apakah itu makanan atau minuman, dia eh, tidak memperdulikan itu. Akan tapi yang penting apa metode yang ada maka harus dikerjakan. Disitulah letak cross coupling. Jadi sistem lebih fleksibel dan mudah dikembangkan. Nah, lalu di sini kita akan panggil. Nah, lalu kita akan melakukan pemanggilan objeknya. Yang pertama kita akan membuat dulu makan satu sama dengan makanan. Di sini kita akan memanggil kelas makanan. Yang mana tadi pada kelas makanan terdapat get harga. Dan begitu juga kita akan manggil kelas minuman. Nah, lalu kita akan melakukan pesan satu sama dengan yang mana tadi kita udah membuat pesanan. Nah, di sini kita akan memanggil kelas pesanan supaya pesanan ini bekerja, yaitu dengan menghitung total dari menu yang kita ambil tadi. Nah, di sini pesan satu sama dengan pesanan dalam kurung makan satu. Nah, di sini kan makanan pesanan yang diambil yaitu adalah pesanan makanan. Jadi pesanan sini dia akan mengerjakan yaitu menghitung total dari yang get harga yang diambil yaitu adalah makanan, karena di sini kita membuat yang kita panggil adalah kelas makanan. Nah, begitu juga kita akan pesan yang kedua yaitu dengan pesanan uh, minum. Nah, jadi pada yang pesan kedua ini dia akan mengambil kelas pesanan. Lalu kelas pesanan akan mengerjakannya yaitu dengan menghitung total get harga dan yang dalam kurungnya ini minum satu yaitu sama dengan minuman, maka pesanan ini terhubung langsung dengan kelas minuman. Lalu kita panggilkan supaya biar jelas tampilkan pesan, misalnya pesan satu titik tampilkan pesan tampilkan. Nah, dan begitu juga pesan dua titik tampilkan. Nah,
Maka ketika di-run-kan, dia akan berhasil. Di sini total harga yang pertama yaitu yang pertama tadi, pesan pertama kita sudah membuat makan. Pesanannya yang untuk makan, yang mana di sini pada makan kita membuat harga 15.000. Lalu pada total harga kedua 5.000. Di sini kita menampilkan kelas pesanan minuman, yang mana pada minuman terdapat harga 5.000. Oke. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.